Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Muzaki. Unit kerja tempat saya bertugas adalah SMP Negeri 3 Kota Sukabumi. Saya guru mata pelajaran matematika. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya adalah salah satu peserta dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang pemaknaan dan penghayatan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, khususnya di negeri kita, negara Republik Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, pertama dalam pemaknaan dan penghayatan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, di sini saya sudah membuat sebuah catatan ya. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pertama, bisa dilihat di tampilan video ini, sudah saya tuliskan bahwa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yaitu merujuk pada mempersiapkan anak-anak untuk mendapatkan bekal hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan dan juga pengajaran memiliki tujuan untuk menjadikan anak-anak penerus bangsa ini menjadi manusia yang mandiri. Tentu saja mandiri sehingga seluruh bangsa dapat menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, baik merdeka lahir maupun merdeka batin. Kemandirian ini diperlukan ya Bapak Ibu, untuk anak-anak bisa hidup dalam bermasyarakat di negeri ini. Dan Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan pemikirannya bahwa pendidikan itu harus bersifat fleksibel, dinamis, karena pendidikan ya pasti dinamis, di mana proses dari sebuah pendidikan dan pengajaran haruslah selalu seirama dengan perubahan dan perkembangan zaman. Ya, itu semua karena zaman akan selalu berubah dan berkembang. Tidak akan tetap seperti itu saja ya. Zaman itu selalu berkembang. Untuk zaman ini tidak akan sama dengan zaman-zaman waktu kita bersekolah dulu. Tentu proses pendidikan dan pengajaran itu pun harus sesuai dengan zamannya itu sendiri. Lalu ketika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara itu pasti selalu identik dengan sebuah semboyan ing ngarsa sung tulada ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Nah, semboyan tersebut itu semboyan yang menjadi prinsip pendidikan di negeri ini. Semboyan tersebut relevan untuk diterapkan di Indonesia dan digunakan dalam proses pendidikan di Indonesia. Tentunya dengan untuk guru yang sebagai pamong dan bisa memberikan pendidikan dengan sistem among, yaitu sosok guru yang di depan memberikan contoh, yaitu ingar satsung tulada, di depan memberikan contoh, lalu juga ing madya mangun karsa, yaitu di tengah membangun kemauan. Jadi guru itu selain memberikan contoh di depan, mendampingi juga selama proses pendidikan dan pengajaran kepada siswa itu untuk membangun sebuah kemauan kepada siswa agar mau belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Lalu tuturi handayani, dan di belakang memberi dorongan. Tidak lupa setelah memberikan contoh, mendampingi, akan selalu guru itu harus memberi dorongan dari belakang agar siswa itu bisa berkembang, benar-benar berkembang secara potensinya itu berkembang dengan baik, optimal lah. Lalu ini sangat cocok untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang fleksibel dengan perubahan dan perkembangan zaman. Semboyan ini bisa diterapkan di berbagai zaman. Jangan guru sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pendamping, sebagai pamong itu mengikuti perkembangan zaman untuk mendukung siswa, mendorong siswa itu akan selalu dengan selalu fleksibel, selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Itu baik Bapak Ibu.
Sebagai guru mungkin ya saya juga masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang harus dibenahi, banyak hal yang harus diperbaiki, dikembangkan dari diri saya. Tapi sejauh ini saya sedang berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan dan mengaplikasikan pemikiran-pemikiran atau penghayatan-penghayatan yang diajarkan atau dicetuskan oleh Kiai Hajar Dewantara dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak di sekolah. Dan tentu semua itu demi memberikan anak-anak bekal untuk menjalani hidup dengan kemandirian. Jelas-jelas untuk kemandirian mereka, anak-anak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu kemandirian itu perlu karena agar mereka anak-anak siap menghadapi segala perubahan dan perkembangan zaman. Mereka siap untuk beradaptasi di segala perubahan dan perkembangan zaman di kedepannya, di kemudian hari. Selama proses perkembangan usianya juga mereka membutuhkan kemandirian. Maka dari itu saya sebagai guru akan berusaha menjalankan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dengan baik untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaknaan dan penghayatan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu pemahaman saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita belajar bersama, semoga kedepannya khususnya bagi saya itu saya dapat mengembangkan kemampuan saya, kompetensi saya, dan juga bisa menjalankan dan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dengan baik. Mari kita belajar bersama-sama, mari kita menjadi guru-guru hebat dan bermakna untuk siswa, dan memberikan pembelajaran yang bermakna juga kepada anak-anak. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.